Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 yang berdasarkan saya sendiri Soehida Nadib dan juga rekan saya Raffi Ananta. Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan dari pengertian ayat-ayat dan juga hadis tentang imbalan mengajar dari mata kuliah tafsir dan hadis Tarbawi. Langsung saja kepada topik pembahasannya. Yang pertama yaitu ada ayat-ayat tentang imbalan mengajar, yaitu utama ada surat Al-An'am ayat 160 yang berbunyi manja bila jati falu asru amasaliha wa manja bisa jati falidija ilam sulah wa hum la yuzlamun, yang artinya barang siapa membawa amal yang baik maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan diberikan keseimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Nah, pada ayat ini diterangkan dengan jelas bahwa barang siapa berbuat amal baik, maka Allah akan memberikan pahala balasannya di hari kiamat dengan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, hanya dibalas timpal dengan kejahatannya, sebab Allah tidak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan mereka, hamba-hambanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah berfirman kepada malaikatnya, apabila hambaku hendak mengerjakan suatu pekerjaan jahat, janganlah kau catat sebagai suatu kesalahan sebelum dikerjakan oleh hambanya. Dan apabila dikerjakannya, catatlah baginya satu kesalahan. Dan jika ditinggalkan, tidak jadi diperbuatnya karena Allah, maka terselah baginya satu kebaikan. Nah, dan apabila ia hendak mengerjakan kebaikan dan tidak dikerjakannya, maka terselah baginya satu pahala kebaikan dan sampai 700 kali lipat pahala kebaikan baginya. Kemudian ada surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. Di mana yang berbunyi masalul ladzi yunfiqu amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wa huwa yudha'ifu liman yasha'u wa huwa sami'un wasi'un 'alim. Alladzi yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yub'ithu yutbi'una ma anfaqu manna wa la lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qawlu ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Nah, di penjelasan ayat ini kita ketahui bahwa ayat 261 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keberuntungan orang yang suka membelanjakan atau menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah, yaitu untuk mencapai kerinduannya. Hubungan antara infak dan hari kiamat atau hari akhir adalah erat sekali karena sebagaimana diketahui, seseorang tidak akan mendapat pertolongan apapun dan dari siapapun pada hari akhirat itu, kecuali dari hasil amalnya sendiri selagi ia masih di dunia, amalnya yang berupa infak di jalan Allah. Kemudian untuk ayat ke-262, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa pahala dan keberuntungan yang akan didapat oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ada syaratnya, yaitu bahwa ia memberikan hartanya itu benar-benar dengan ikhlas. Dan setelah itu ia tidak suka menyebut-nyebut infaknya dengan kata-kata yang dapat melukai perasaan orang yang menerimanya. Kemudian untuk yang terakhir ayat 263, Allah menyebutkan 4 tingkatan dalam kebajikan. Tingkatan pertama, nafkah yang terlahir dari niat yang soleh dan pemberi nafkah tidak mengiringinya dengan menyebut-nyebutnya dan menyinggung perasaan penerima.
Untuk tingkatan keduanya, berkata baik, yaitu kebajikan berupa perkataan dengan segala bentuknya yang mengandung kebaikan bagi seorang muslim. Untuk yang tingkatan ketiga, kebajikan dengan memberi maaf dan ampunan kepada orang yang telah berlaku buruk kepada kita. Untuk tingkatan yang terakhir atau tingkatan yang keempat, pemberi infak itu mengiringi infaknya dengan perlakuan menyakitkan kepada penerimanya karena dia telah mengotori kebaikannya. Nah, untuk kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raffi Ananta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Saudara Sona Zaidan Adib. Yang selanjutnya adalah tafsiran surah dari ayat-ayat Al-An'am dan Al-Baqarah. Surah Al-An'am ayat 160. Pada surat Al-An'am ayat 160 ini diterangkan dengan jelas bahwa siapa berbuat amal baik, maka Allah akan memberikan pahala balasannya di hari akhirat dengan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, hanya dibalas setimpal dengan kejahatannya. Sebab Allah tidak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan mereka. Yang dimaksud dengan orang-orang yang beramal baik di sini ialah orang-orang yang mukmin. Karena amal baik orang kafir sebelum masuk Islam tidak akan bermanfaat bagi mereka di akhirat. Tafsiran surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. Tafsiran ayat 261, Allah mengutamakan dalam menafkahkan harta di jalan Allah. Yang kedua, tafsiran ayat 262, Allah melarang kita untuk menyebut-nyebutkan harta yang sudah kita nafkahkan di jalan Allah tersebut. Terlebih dalam hal pemberian upah untuk jalan ilmu pendidikan, ilmu agama, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk ilmu dan agama tersebut. Yang ketiga, tafsiran ayat 263, Allah menyebutkan 4 tingkatan dalam kebajikan. Kemudian materi selanjutnya adalah hadis terkait imbalan mengajar. Dari Ibnu Abbas, bahwa beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sumber mata air di mana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa. Lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata, adakah di antara kalian seorang yang pandai menjambi? Karena di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seorang yang tersengat binatang berbisa. Katakan Al-Fatihah dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu. Mereka berkata, kamu mengambil upah atas kitabullah. Setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata, wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas kitabullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya upah paling berhak kalian ambil adalah upah karena mengajarkan kitabullah. Kemudian slide berikutnya. Dari Ubadah bin Nusai, dari Al-Aswad bin Sa'labah, dari Ubadah bin As-Samit, ia berkata, aku mengajari Al-Quran dan menulis kepada beberapa orang dari penghuni As-Suffah. Lalu seorang dari mereka memberiku hadiah sebuah tombak.
Maka aku pun berkata, ini bukanlah termasuk harta dan aku gunakan di jalan Allah. Lalu aku tanyakan itu kepada Rasulullah SAW. Beliau menjawab, jika engkau suka untuk dihimpit api neraka, maka terimalah. Ya, sekian materi dari saya, Raffi Ananta, dan rekan saya, Sona Zaidan Adib. Semoga bisa dipahami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.